kebijakan publik yang dilakukan pemerintah sekarang ini yang jauh dari keadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Ini adalah sebetulnya quote and quote bonus bagi Anies. Bonus. Ya, kalau saya mengatakan istilahnya bonus. Kenapa bisa jadi bonus buat Anies? Ya bonus karena dengan apa yang dilakukan pemerintah ini memberikan ruang Anies untuk melakukan perubahan makin besar. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Publik mendapatkan kado yang luar biasa dari pemerintah dengan munculnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan 30 Desember 2022. Kontan saja di awal tahun banyak pro kontra, silang sengketa dengan munculnya Perpu yang memang mengejutkan banyak pihak ini. Kita ingin mencoba membedahnya bersama pakar kebijakan publik Dr. Ghazali Husni Sitomorang. Mas Ghazali, Ya. ini menarik, kado akhir tahun yang diterima publik Indonesia, yang diterima rakyat Indonesia. Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bang Ghazali menulis di berbagai media muncul, termasuk di Kompasiana, Perpu melawan putusan MK. Sebenarnya apa yang ingin Abang sampaikan? Jadi begini, alurnya itu kita mulai dari keputusan MK nomor 91. Ya. Dari keputusan itu saya membayangkan pembuat undang-undang, baik pemerintah. Jadi ini pembuat undang-undang ya. Pembuat undang-undang itu berarti ada dua pihak, pemerintah dan DPR. Waktu itu saya membayangkan pembuat undang-undang ini akan melaksanakan keputusan MK itu. Dan itu sesuai dengan statement Presiden. Walaupun dengan berat hati, dia patuh kepada keputusan MK. Nah, kemudian dilanjutkan dengan begitu cepatnya lahir Undang-Undang P3, ya, Undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu kan dari nomor 12 2011 kemudian dirubah nomor 13 2022. Di situ sudah masuk omnibus, ya. Jadi mulai dari perencanaan itu sudah yang namanya metode omnibus itu sudah masuk, ya, dengan outline yang baru, ya. Nah, soal lahirnya Undang-Undang Nomor 13 sudah saya duga pasti jalan pintas yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, sumber alasnya itu dibetulin. Sumber alasnya itu adalah undang-undang tadi. Dasar hukumnya dibuat dulu ya. Itu 12. Jadi seperti kembali yang diskusi kita yang kemarin itu. Jadi kalau terbentur satu masalah, jadi kita ini aneh. Bukan orangnya yang diganti, sistemnya yang diganti. Kita kan gitu. Sistemnya kita enak aja merubah sistem. Bukan orang yang dianggap tidak dapat melaksanakan sistem itu. Nah, kita melihat ternyata memang lahirlah, ya, Undang-Undang 13. Produk Undang-Undang 13 2022 itu, ya, yang sudah jelas itu Undang-Undang P2SK, ya, pengembangan dan peningkatan sektor keuangan. Nah, itu sudah selesai kemarin. Itulah produk pertama dari Undang-Undang 13 itu tentang P3. Nah, kemudian kita membayangkan pembuat undang-undang ini akan memperbaiki ya bagaimana proses pelaksanaan penyusunan undang itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13, ya, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Karena inti keputusan MK itu adalah di samping metode omnibus law itu belum mengikuti legalistik yang diatur, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, dalam perjalanannya, ya, kita tidak melihat memang tanda-tanda
dilakukannya perbaikan ini gitu. Tiba-tiba ya nggak ada angin, nggak ada hujan, semua kaget. Keluarlah Perpu nomor 2 tahun 2022. Yang di dalamnya itu ya dengan alasan ya kegentingan yang mendesak dan kekosongan hukum ya dikeluarkanlah Perpu. Nah, persoalannya adalah dalam kondisi seperti ini buruh mendukung, minimal sebagian buruh lah ya. Ya, misalnya teman-teman tim Syed Iqbal, ketua Partai Buruh dan KSPI ya. Karena dia sudah alergi dengan DPR katanya. Dia sudah alergi karena sering udah dibohongi oleh DPR. Katanya akan dimasuki substansi, nyatanya kan tidak. Maka dia mendukung Perpu. Tapi waktu dia men-state itu, dia belum baca isinya. Ya. Tetapi kalau kita Perpunya sudah keluar, belum baca. Tapi dia kalau kita cermati statement dari Menko Perekonomian Pak Erlangga, isinya seolah mengakomodir ya keinginan buruh, kan begitu. Jangan-jangan Pak Erlangga belum baca juga itu. Jadi ternyata setelah ditelaah orang tuh heboh. 9 poin yang diharapkan ada perubahan itu nggak terjadi. Mungkin hanya 1-2 poin lah, tapi sebagian tidak. Nah, jadi ini persoalan. Nah, oleh karena itu ya, yang kedua juga Perpu ini alasan kegentingan yang mendesak dan kekosongan hukum itu menjadi perdebatan. Ya, saya lihat ini jadi polemik hukum. Timbul pro dan kontra. Sama-sama ahli hukum, jagonya lah ya. Jago hukum di situ ya, sama-sama profesor, tapi bisa pendapatnya berbeda. Soal pendapatan berbeda ya biasalah, tapi pendapat berbeda ya. Jadi yang anekdot yang berkembang selama ini, jika ada 2 ahli hukum maka pendapatnya 3. Bukan 2 lagi, bisa 3 gitu. Nah, ini jadi itu anekdotnya yang terjadi. Padahal sumbernya sama, ya, cara membaca yang berbeda. Ya, mungkin satu pakai kacamata tipis, satu kacamata tebal, ya saya nggak tahu persis lah. Nah, itu yang kita lihat. Ada pendapat Prof. Mahfud Ya. Yang menggelitik dan menarik. Kata Prof. Mahfud, kegentingan memaksa itu hak dan subjektivitas presiden. Nah, ini menarik. Bisa jadi mungkin Mang Ghazali menganggap tidak ada situasi kegentingan memaksa, tapi subjektivitas presiden itu menyebut bahwa ini kegentingan memaksa, maka dikeluarkan Perpu. Tanggapan Bang Ghazali? Ya, memang Undang-Undang Dasar 45 mengatakan pasal 22 itu kalau saya tidak salah, memang itu diberi hak presiden melakukan Perpu ya dengan kegentingan memaksa itu apa? Itu diberi batasan ya. Jadi karena jika ada kekosongan hukum sehingga kegentingan yang memaksa ini tidak ada instrumen hukum yang menjadi alasnya, maka dibuatlah Perpu, karena Perpu ini bisa lebih singkat, tidak perlu proses yang lama ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah alas hukum ya? Apakah kekosongan hukum itu terjadi? Kalau kita lihat keputusan MK nomor 91 itu sebetulnya nggak ada kekosongan hukum, karena selama 2 tahun silakan gunakan Undang-Undang 11 Cipta Kerja itu dan PP yang sudah dibuat, tetapi jangan lagi diteruskan membuat implementasinya, jangan dibuat lagi kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Nah, Perpu itu kan suatu public policy, suatu kebijakan. Yang namanya public policy itu kan kemarin sudah kita diskusikan, salah satu adalah regulasi undang-undang. Jadi keputusan MK itu pembuat undang-undang dilarang membuat suatu kebijakan atau kegiatan yang strategis ya dan juga berdampak luas. Nah, saya tanya, Perpu itu berdampak luas enggak? Berdampak luas. Strategis enggak? Strategis. Sebetulnya enggak boleh. Jadi kalau dibilang ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang ada, yang keputusan MK 91 itu nggak benar. Ya, saya aja yang bukan
ahli hukum yang melihatnya dari perspektif kebijakan publik itu memang jelas bahwasanya dengan ketentuan itu di poin berapa itu, poin 6 apa 7 ya saya lupa, itu dari keputusan Mahkamah Konstitusi jelas nggak boleh. Saya sudah pernah bicara di kesempatan lain, membuat peraturan menteri pun ya sebagai tindak lanjut dari PP 36 tidak boleh sesudah keluar keputusan MK. Jadi harus dia status quo, kerjakan sajalah sesuatu yang sudah keluar produk. Kira-kira begitu. Nah, ternyata keluar Perpu. Nah, oke, silakan diskusikan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, diajukan ke Mahkamah Konstitusi memang Hamdan Zulfa bilangkan silakan. Ya. Tapi pada saat orang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, prosesnya berbulan-bulan, itu kan udah bergulir di DPR menjadi undang-undang. Jadi batal lagi tuh pengajuan judicial review terhadap Perpu, terpaksa dirubah lagi ya pengajuan judicial review terhadap undang-undang kalau itu diterima DPR. Nah, begitu. Baik, lepas dari soal konstruksi lahirnya Perpu itu, Bang Ghazali, dalam perspektif kebijakan publik, apa catatan Bang Ghazali yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut perlindungan sosial? Kira-kira ada catatan hal-hal penting nggak yang krusial di undang-undang tersebut? Iya, jelas. Pada kesempatan kemarin itu saya katakan, public policy itu kan harus dia garis lurus. Nggak boleh fluktuatif. Kalau dia fluktuatif, masyarakat bingung. Kadang ini hari tempe, sore apa itu? Tahu ya. Mana yang mau diikuti lagi makan tempe? Dilarang, mesti tahu sorenya. Ya, bagaimana itu? Nah, jadi kebijakan publik itu kan memang harus dia jelas aturannya ya, regulasinya jelas. Nah, dengan dengan keluarnya Perpu ini, sebetulnya kalau saya melihat ini pemerintah menghindar. Bukan pemerintah ya, pembuat undang-undang lah ya. Terutama pemerintah yang sudah menerbitkan Perpu ya. Perpu dibuat pemerintah. Dibuat pemerintah. Menghindar dari pembahasan oleh masyarakat. Terutama buruh. Karena apa? Karena Perpu ini nomor Cipta Kerja ini muatannya mengatur tentang ruang lingkup kerja dari investor. Ya, pengusaha. Nah, ini yang menjadi persoalan. Pada saat dibuka lagi ini, maka bisa saja setahun ini nggak selesai. Sampai lewat 2 tahun, nggak selesai. Saya melihatnya begitu, sederhana aja. Kalau dibuka ini, ya macam membuka kotak Pandora, dibahas, ya kalau sudah dibahas dengan DPR, nggak selesai sampai November 2023, kan akhirnya berlaku undang-undang itu tidak dinyatakan konstitusional, maka kembali kepada undang-undang asalnya. Dia di mana dikutip. Kalau Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu kembali undang-undang itu. Nah, saya melihat inilah ya celah yang diambil, tetapi tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan juga tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terutama masyarakat rentan. Buruh itu kan termasuk kelompok masyarakat rentan. Masyarakat yang kehidupannya tergantung upah yang diberikan. Kalau upahnya berkurang, maka kebutuhan minumnya makin menurun. Dia menjadi miskin. Jadi undang-undang ini seharusnya mengawal itu. Kalau investor itu pemberi kerja, pengusaha, nggak usah dilindungi pun, dia sudah pandai melindungi diri dia sendiri. Udah pinter dia. Tapi kalau buruh ini kan harus negara, harus pemerintah, ya. Disitulah pemerintah itu harus hadir, negara itu harus hadir, karena yang paling lemah itu, ya, itu adalah buruh. Maka sering kita dengar ada istilah afirmatif program. Afirmatif program itu ditujukan kepada mereka yang paling rentan, dalam hal ini buruh. Jadi kalau dihadap-hadapkan antara buruh dengan pengusaha, buruh ya tentu tidak equal, tidak apple to apple. Di sinilah peran pemerintah.
ya, pemerintah memberikan penguatan kepada buruh, bukan sebaliknya melemahkan buruh, malah memberikan penguatan kepada pengusaha. Ini yang saya lihat Perpu itu terjadi, ya. Dan memang pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan dari yang ada, tetapi perbaikan-perbaikan itu tidak maksimum untuk melindungi buruh, tetapi hanya karena kesalahan-kesalahan typo dan kesalahan-kesalahan konsistensi. Misalnya disebut pasal sekian, ayat sekian, ternyata pasal itu udah nggak ada. Karena saking banyaknya. Ribuan pasal ya? Ribuan pasal, banyaknya undang-undang yang digabungkan, yang diomnikan. Nah, itu risikonya. Nah, begitu. Pak Ghazali, ini kado tahun baru yang luar biasa ini. Ya. Ini kan masuk di tahun 2023, tahun politik. Ya. Sebentar lagi akan terjadi pemilu. Ya. Kalau jadi dan tidak ditunda. Ya. Lalu ini pemilu serentak yang pertama sekali juga langsung memilih calon anggota parlemen, calon anggota wakil rakyat, sekaligus memilih calon presiden pemimpin nasional. Kalau tadi pembahasan Bang Ghazali menyatakan bahwa ini kalaupun ada pengajuan gugatan, kan, bisa jadi tak cukup waktunya, kemudian jangan-jangan sudah keburu disahkan Perpu ini jadi undang-undang oleh DPR. Kira-kira apa dampak yang bakal terjadi di kepemimpinan yang akan datang? Karena begini, kalau misalkan Anies, salah satu yang sekarang ramai disebut-sebut sebagai bakal calon presiden ini, dia kemana-mana menyebut bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana mengawal, bagaimana mengamankan keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Betul. Nah ini kan kontras dengan Perpu ini. Kira-kira catatan Bang Ghazali apa nih? Nah, jadi gini, kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan pemerintah sekarang ini yang jauh dari keadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Ini adalah sebetulnya quote and quote bonus bagi Anies. Bonus. Ya, kalau saya mengatakan istilahnya bonus. Kenapa bisa jadi bonus buat Anies? Ya bonus karena dengan perilaku pemerintah ini memberikan ruang Anies untuk melakukan perubahan makin besar. Isu yang diangkat itu bisa makin besar, makin banyak. Ya, dari aspek tenaga kerja dia bisa angkat, dari aspek buruh dia bisa angkat nih buruh yang terjebak dengan Perpu ini, dia bisa angkat, dia bisa janjikan akan melakukan perubahan. Dan itu jangan lupa, investasi itu bukan jangka pendek. Jadi jangan dipikir pemerintah dengan melahirkan Perpu, kemudian investor itu merasa tenang aman, belum tentu. Dan belum tentu masuk investasi di 2023 ini ya. Orang menginvestasi kan belum tentu 6 bulan setahun untung. Investasi dulu. Pada saat nanti pemilu arah berubah, ini bisa remuk juga nih investor yang melakukan upaya-upaya yang sifatnya tadi melanggar norma-norma yang ada. Hati-hati. Saya yakin nggak tertarik nih investor kalau begini karena ribut lagi buruh kan? Ya. Ibu udah ngancam-ngancam lagi mau turun kan? Nah, jadi apa? Jadi bagaimana? Saya nggak paham ini para penyelenggara negara ini dalam mendesain pemerintah ini, ya. Kalau memang ingin ada legacy, ya, sebagai pemerintah yang mengakhiri periode, saya pikir berbuatlah yang arahnya kepada keadilan sosial. Jika itu dia perbuat, maka lawan-lawan politik yang dianggap memang apa itu akan sempit, makin sempit ruang lingkupnya menjadi isu kan? Karena pemerintah sekarang pun memperjuangkan keadilan sosial, ya, perubahan. Tapi ini kan nggak makin lebar nih, ya, makin lebar, maka ini menjadi bonus, ya, quote and quote lah ya istilah saya, menjadi bonus bagi jadi modal politik Anies nih ya? Jadi modal politik, ya. Maka PKS sama sama Demokrat nggak usah ragu-ragu lagi, ya. Tolak Perpu ini. Ya, ragu, ya. Selesai kalau dapat 20% selesai, masuk dia gelanggang, ya kan. Yang penting sekarang bagaimana Anies ini bisa masuk gelanggang. Sekarang kan masih di luar gelanggang dia, masih rame-rame orang kan. Jadi nggak gitu. Kalau udah masuk gelanggang sudah tinggal hitungan kepala kan, head to head kan.
Tinggal hitungan kepala. Kalau sudah masuk gelanggang, nggak lihat partai lagi orang. Ada hal yang menarik disampaikan Anies ketika dideklarasikan sebagai calon presiden, bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, yaitu continuous and change. Kan? Nah, apa Ustaz Bang Ghazali? Ini kan apakah situasi yang sekarang ini, kalau Bang Ghazali tadi kan justru menyebut ini bonus nih. Ya kan? Nah, apakah kira-kira Anies ini akan meneruskan Perpu ini atau seperti apa kira-kira? Kalau orang memakai akal sehat nggak akan diteruskan. Itu aja. Ikuti aja apa dikatakan Rocky Gerung. Kalau menggunakan akal sehat, Perpu ini nggak ada jalan untuk diteruskan. Kekosongan hukum itu yang mana? Padahal undang-undang Cipta Kerja nomor 11 itu masih berlaku loh. Masih setahun lagi dia bisa terapkan. Di mana mendesaknya? Kegentingan mendesaknya di mana? Kalau geopolitik, ekonomi global, segala macam, indikator konkretnya mana gitu, parameternya mana, kondisinya, angka-angka kuantitatifnya mana? Kan nggak ada. Erlangga kan nggak ngomong, ya, hanya bersifat asumsi aja, opini saja. Padahal tim Menteri Keuangan begitu optimis mengatakan ekonomi kita bagus, ekonomi kita bertumbuh 5,2%. Dalam suasana resesi seperti ini kita masih bisa tumbuh 5,2%. Bisa mengendalikan inflasi. Dan itu yang disebut kegentingan memaksa ya. Nah, kan ini kan jadinya kan ya maaf cakap ini kan logika rakyat ini kan diuji, ya, diuji di mana sebetulnya. Nah, kalau yang seperti ini yang terjadi, bagaimana trust bisa terbangun? Ya, jadi makin mendekati akhir periode ini, kondisinya ya makin makin saya lihat kalau istilah dalam Kopingho itu, ya, dalam Kopingho kalau kita baca Cita Silat, ini jurus apa namanya? Jurus mabuk. Kan jurus orang yang dalam bersilat itu kan jurus pendekar mabuk kayak gini. Ya. Nah ini yang akhirnya kan di warung-warung pun dibicarakan. Ini sekarang masyarakat nih di warung-warung saya cermati, saya dengar itu udah lebih hebat lagi dia daripada penyelenggara negara ini analisanya. Lebih tajam lagi dalam melihat persoalan ini. Karena isu yang dilemparkan itu terkadang menabrak logika yang dibangun oleh penyelenggara negara itu sendiri. Baik, Bang Ghazali, apa yang ingin Bang Ghazali sampaikan kepada para pembuat undang-undang ini? Karena ini kan akan terus bergulir dan malah bisa jadi bom waktu bagi kehidupan sosial kita. Nah, gini, dalam ajaran agama itu kalau orang mau meninggal itu udah husnul khotimah katanya kan. Ya, jadi DPR nih sebelum berakhir, ya, supaya dia husnul khotimah dia tolak itu. Supaya husnul khotimah dia di akhir. Supaya husnul khotimah akhir kekuasaan di DPR tolak itu, saja. Tolak, ya, tolak. Walaupun saya sebetulnya agak pesimis juga, ya. Karena apa? Karena memang saya lihat desain Perpu ini bukan ujub-ujub, ya. Secara tersembunyi sudah ada tim yang mendesainnya itu. Ya, ini sangat sistematik. Analisis saya ya, benar enggaknya tentu yang melakukan itu. Dimulai dari ya kita lihatlah bagaimana kondisi di MK. Ya. Bukankah ada sebab akibat itu, bukan tidak ada tujuan Aswanto sebagai anggota hakim MK ditarik DPR, ya, dan presiden menerbitkan keputusan presiden. Itu bukan karena dia termasuk yang ikut memutuskan keputusan MK nomor 91. Kemudian bagaimana tentang hubungan keluarga. Ini kondisi-kondisi yang kalau dibawa ke MK, ya, di perhitungan MK ya akan menerima undang-undang itu. Itu
analisis orang seperti itu. Kalau DPR mensahkan, ya. Nah, karena kalau DPR nggak mensahkan, wah itu baru suasana saya nggak bisa bayangkan ini riuhnya politik kita. Jadi problem ya. Nah itu saya sampai sekarang presentasinya bagaimana antara menolak dan menerima. Nah, saya susah meramalkannya, ya. Susah meramalkan. Tapi kecenderungan, feeling saya kecenderungan menerima. Ya. DPR akan menerima ya. DPR jadi tidak menerima. husnul khotimah kalau begitu. Ya, karena tidak mungkin serta-merta 7 partai itu yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah balik gagang, ya. Ya, paling-paling analisa cuma 1 lah, ya. Nah, 1 dari 9, 6 ini kan selesai. Kira-kira begitu. Ini petanya yang akan kita lihat ini yang terjadi. Baik. Tapi apakah sesudah DPR mengesahkan undang-undang ini ada, apakah investor akan bisa masuk? Itu juga tantangannya besar. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya IKN. IKN sudah ada payung hukumnya, undang-undang IKN. Sudah diberi kesempatan, tapi kan baru komitmen aja. Tapi actionnya kan nggak ada di lapangan. Ya, ini jadi persoalan yang kita hadapi. Waktu berjalan terus. Begitu. Baik, Bang Ghazali, kita tunggu saja dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu ke depan, apakah ada tanda-tanda akan husnul khotimah para anggota DPR kita ini. Baik pemirsa, nantikan isu-isu menarik lainnya untuk kita telaah, untuk kita korek-korek bersama para narasumber, para pakar yang dihadirkan di Jurnal Politik TV. Sampai berjumpa pada tayangan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.